Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada kita tentang sebuah hadis yang mengisahkan dua golongan yang diperbolehkan kita untuk menbenci, untuk menaruh perasaan iri kepada mereka. Dari riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim melalui jalur Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, la hasada illa fitnatain, rajulun atahu Allahu al-Qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar, wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Tidak diperbolehkan bagi kita untuk membenci atau menaruh rasa iri kepada orang lain kecuali pada dua perkara, kecuali kepada dua golongan, yaitu yang pertama, seorang pemuda yang Allah berikan kepada dia anugerah pemahaman Al-Quran, kemudian ia mengamalkan Al-Quran dan mendakwahkan Al-Quran tersebut sepanjang harinya. Kemudian golongan yang kedua, yaitu seorang aghnia, seorang kaya yang Allah berikan kepada dia nikmat harta yang begitu banyak. Kemudian ia sibukkan hari-harinya untuk menginfakkan harta tersebut dalam jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita menasihatkan kepada diri kita, kemudian kepada para pemirsa, khususnya para thalibul ilmi, kepada para pelajar, para santri semuanya, di mana pada zaman ini, di zaman modern ini, zaman digital, zaman yang semuanya bisa diakses, kita diberikan berbagai macam kemudahan untuk mendapatkan apa-apa yang kita inginkan. Kita diberikan fitnah, diuji oleh fitnah. Kita diuji, para pemuda, para thalibul ilmi, dengan dua hal, yaitu nikmatani maghamunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu, terpedaya oleh dua nikmat tersebut. Yang pertama adalah nikmat kesehatan jasmani yang kuat, yang membuat kita lupa untuk taat, sehingga kita terlena dengan perbuatan-perbuatan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu nikmat waktu luang, sehingga kita lupa akan Allah. Pikiran kita senantiasa disibukkan dengan perkara-perkara duniawi yang membuat kita menjadi orang-orang yang hedon, orang-orang hedon, pengikut hedonisme yang menjadikan dunia merupakan tujuan atau akhir dari setiap urusan-urusan yang dia perbuat. Para pemirsa yang budiman, maka kita semua harus wa'y betul terhadap peringatan Rasulullah SAW ini. Jangan sampai kita
para generasi muslim terlena dengan dua nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan kepada kita dalam surah Al-Imran ayat 196 dan 197. La yaghurrannakum taqallubul ladina kafaru fil bilad mata'un qalil tsumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali pergerakan orang-orang kafir di dunia ini membuatmu tertipu. Tertipu yang harusnya kita menjadikan akhirat sebagai tujuan hidup kita. Kita tertipu malah menjadikan dunia sebagai tujuan dari hidup kita. Allah ingatkan mata'un qalil. Walaupun orang-orang kafir itu kita lihat banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat duniawi, nikmat harta, nikmat tahta, nikmat wanita. Namun itu semua digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana istidraj, yaitu sarana pembiaran Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir supaya dengan nikmat tersebut ia semakin maksiat dan semakin maksiat. Maka Allah akan memberikan balas kepada mereka di akhirat dengan nikmat, dengan azab yang sangat pedih. Bahwasanya kita tahu Allah Subhanahu wa taala merupakan al-muntakim, pendendam. Allah pendendam kepada orang-orang kafir yang senantiasa hidupnya dipenuhi dengan kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala. Orang pemirsa yang budiman, maka jadikanlah dua golongan yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita sebagai salah satu motivasi dalam hidup kita. Kalau tidak menjadi para ulama, maka jadilah para agama. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga menyampaikan bahwasanya ketika Allah menginginkan seorang hamba kebaikan, maka Allah akan pahamkan dirinya ilmu syariat sehingga menuntun dia untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menghindarkan dia dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukurilah kita, antum semua para santri, bapak-bapak, ibu-ibu yang semangat untuk ikut kajian-kajian agama. Allah berikan peluang kepada Anda semua menjadi orang-orang yang cinta ilmu dan cinta para ulama. Kemudian atau jadilah kalian semua menjadi golongan yang kedua, yaitu para agniya. Ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat harta, maka gunakanlah nikmat-nikmat tersebut sebagai sarana untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan katsir. Itu yang bisa